Hey, kamu tahu nggak apa aja jawaban pertanyaan di interview di beasiswa yang bisa bikin kamu di auto blacklist? Jadi sih, biasanya ada jawaban-jawaban interview yang menurut aku sih terlalu mainstream ya. Kayak gini nih. Oke, sekarang sebutkan apa alasan kamu melanjutkan kuliah S2. Kesalahan yang pertama. Saya ingin melanjutkan S2 itu untuk menambah ilmu pengetahuan saya, Pak. Pak, Bu RJ ya? Kesalahan yang kedua. Saya juga ingin mencari pengalaman. Saya kurang pengalaman, jadi saya pengen banyak pengalaman ketika di S2 nanti. Kesalahan yang ketiga. Juga saya ingin membahagiakan orang tua. Orang tua saya akan bahagia jika saya bisa lanjut S2. Iya, saya bisa lanjut S2 dan orang tua saya akan bahagia. Benar-benar. Dan jawaban yang ini, jawaban yang paling bikin kamu di auto blacklist. Juga kalau misalkan nanti saya diterima, saya akan menyempatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang indah. Saya akan ceritakan ke semua orang setelah saya pulang kembali ke daerah saya agar mereka bisa tahu dunia luar itu seperti apa. Ya, itu salah satu keinginan saya. Kenapa saya ingin lanjut kuliah S2, terutama harapan saya bisa kuliah di luar negeri. Ya, benar. Dan ini yang paling terakhir adalah jawaban yang menurutku paling konyol. Menurut saya nih Bu, alasan yang paling penting dan paling krusial adalah ketika saya bisa S2 akan menambah nilai jual saya di depan mertua. Ya. Nah, kalian pengen tahu kenapa jawaban kayak tadi itu kurang tepat? Kalian penasaran nggak kenapa jawaban yang tadi Imam jawab itu kurang tepat? Aku penasaran sih. Oke, jadi kita bahas model yang pertama aja ya. Oke, siap. Tadi yang pertama kamu jawab apa? Aku jawab kalau aku pengen S2 itu karena aku pengen nambah ilmu. Wow, itu jawaban yang sangat bijaksana sekali. Cuman, ya kita tahu lah orang-orang yang mau daftar S2, semua pelamar pasti pas udah S2 pasti bakal nambah ilmu. Oh, berarti jawaban itu sebenarnya tidak usah dijawab pun, tidak usah Iya. diutarakan pun. Interviewers pasti bakal pernah tahu kalian mau nyari ilmu. Begitu ya. Iya. Lalu apa dong sarannya buat aku? Nah, sarannya nih, kalian mesti jawab yang lebih spesifik lagi. Keilmuan kalian itu akan digunakan untuk apa gitu. Contoh misalkan aku S2 karena aku Iya. ingin berkontribusi, ingin membangun sebuah lembaga bimbingan karena di daerahku mereka pengen banget belajar tapi akses pendidikannya kecil gitu. Seperti itu Iya. gimana? Dan buat orang owner kan biasanya harus S2 bahasa Inggris ya. Oh iya. Nah, itu make sense banget dan kuat banget alasannya. Keren. Lalu yang kedua tadi apa? Aku bilang aku pengen ini cari pengalaman. Nah, kalau cari pengalaman itu lebih cocok di kalau kalian misalkan pengen ngelamar kerja deh. Oh, Ya, itu kan kalau misalkan kerja berarti kita mau jadi pengalaman. jadi kita akan mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang profesional kita gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk perkuliahan Ya, kayaknya kurang cocok mungkin ya Iya. untuk apa namanya tuh kalau kita membahas tentang pengalaman iya gitu ya. benar. Nah, kita lanjut ke jawaban nomor 3. Tadi apa ya jawabannya? Aku jawab tadi kalau aku lanjut S2 karena ingin membahagiakan orang tua. Nah, itu bagus sih. Cuman, itu jawabannya kayak terkesan egois gitu loh. Jadi, kayak kita kuliah S2 cuma buat ngebahagiain diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Padahal, penyedia beasiswa itu sendiri, mereka berharap kita untuk berkontribusi lebih untuk banyak orang. Oh, jadi bukan hanya pada diri kita Untuk atau keluarga. keluarga kita, Ya. tapi
lebih luas lagi daripada itu. Iya, benar. Dampak dari keilmuan kita Iya, gitu ya. iya. Oh, makin paham nih aku. Nah, jawaban nomor 4 nih yang paling bahaya banget nih. Banyak yang gagal cuma gara-gara jawab kayak gini. Ya kan, kita kan sekalian ke luar negeri kan sekalian lihat, mengunjungi wisata kan sebagai refreshing. Ya, itu sih sebenarnya gak salah ya. Manusiawi kan? Iya, manusiawi. Tapi Jawaban yang paling lebih tepat itu coba sebutkan bisa alasan-alasan kenapa kita harus kuliah di luar negeri misalkan. Misalkan kalian pengen ngambil jurusan IT, misalkan itu lebih bagus di Jepang, misalkan ya. Atau enggak, aku nih punya kenalan profesor yang paham banget di bidang keilmuan kita di kampus di Inggris misalkan, kayak gitu. Itu lebih kuat sih. jadi alasan jalan-jalannya di keep aja, disimpan aja untuk diri sendiri. Iya, itu boleh sih sebenarnya. Cuman bukan alasan utama gitu. Jadi kita lebih ke alasan yang akademis. Iya. Misalkan, di Jepang, ketika aku kuliah di Jepang, Iya. maka penelitianku akan lebih terfasilitasi misalkan Iya. karena alasan A, B, dan C, begitu ya? Ya, bukan kayak misalkan kayak gini. Misalkan aku pengen kuliah KGSP ya, pakai beasiswa KGSP. Terus Di aku- Korea ya? Di Korea. Terus nanya, terus nanya ya, kamu kenapa pengen kuliah S2, Fer? Karena aku pengen ketemu opa-opa gitu. Aku pengen ketemu Kim So Hyun, ketemu siapa gitu. Nenek. Nah, jawaban yang kelima ini kayak gimana? Janganlah, mending videonya diputar ulang aja buat tahu jawaban aku yang kelima Udah, tadi. jawab sekarang dulu. Oke, jadi aku bilang tadi kan, kita ini sebagai mahasiswa nih ya, Ya. kita harus S2 untuk meningkatkan daya saing kita di depan calon mertua. Jadi. Ya sebenarnya kan enggak sih, guyon aja Ya. sih. Itu nggak mungkin teman-teman jawab seperti itu juga kan ketika banget. wawancara kan. Ya, kayak gitu sih. Cuman aku mau nanya nih, waktu itu kamu jawab apa ketika ditanya kamu kenapa pengen S2? Aku waktu itu ketika ditanya, aku berdasarkan pada masalah yang ada di daerah aku gitu. Iya. Jadi daerah aku itu adalah daerah yang sebenarnya keinginan untuk menempuh pendidikan yang layak Iya. itu tinggi gitu. Namun mereka terkendala dengan biaya. Jadi aku menyampaikan bahwa aku pengen sekali berkontribusi untuk membangun sebuah lembaga bimbingan di mana lembaga bimbingan ini memiliki financial support berupa bisnis. Jadi harapannya nantinya pendidikannya tetap terjangkau gitu. Dan sekolah atau institusi ya, lembaga pendidikannya tetap memiliki finansial untuk terus berkarya begitu. Oh, jadi tadi kita udah bahas semua jawaban-jawabannya yang kira-kira bisa bikin kamu auto blacklist ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan Sangat bagus, dan sesuai dengan kontribusi masa depan kalian. kalian. Ya, aku rasa itu dulu untuk video kali ini. Dan bagi kalian yang bingung tentang semua hal tentang beasiswa apapun itu, let us know gitu. Biarkan kami tahu dengan cara kalian komen di kolom komentar di bawah itu, ya kan? Kalau kalian pengen request materi, Boleh banget. boleh banget. Dan jangan lupa like Komen. dan subscribe, kemudian share ke semua orang yang kalian kenal biar mereka juga dapat info yang sangat bermanfaat. See you. Make a process. Make a progress. See you. Tidak lupa juga nih Bu, alasan yang paling penting menurut saya, kalau kita S2, saya yakin mertua